pejabat struktural Universitas Nahdlatul Ulama Bintang, yang kami hormati segenap dosen dan para jajarannya, yang kami hormati para tamu undangan dan juga mahasiswa delegasi program studi Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Bintang. Untayan kata rasa syukur kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala katanya. Berkat rahman sifat pengasih serta rahim yang merupakan sifat penyayang, Allah berikan kita kehidupan, kesehatan, rezeki serta ribuan nikmat lainnya, sehingga pada hari ini Selasa 30 April 2024 kita dapat hadir dan berjumpa dalam acara halal bihalal dan bedah buku dengan tema karakter building sebuah tinjauan berbagai aspek. Salawat dan salam tak juga kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan suri tauladan bagi umat manusia, kekasih Allah yang selalu menyeru kepadanya kebaikan. Hadirin dan berbahagia, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini dengan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Diridhoi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Robin Lutfi. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فألف بين قلوبكم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Putih berseri, si bunga melati, harus semerbak sepanjang hari. Telah bersama kita telah mendengarkan lantunan ayat suci. Semoga berkah dan hikmat acara ini. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Arif Husain Sofwan MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kepada beliau Bapak Arif Husain Sofwan dengan hormat kami silakan. Mohon maaf ya, hadirin yang berbahagia, untuk mempertebal rasa nasionalisme dan rasa kecintaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Waton dan Mars Unubitan. Hadirin dimohon berdiri.
Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Arif Hussein Sofwan MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kepada beliau Bapak Arif Hussein Sofwan dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kaprodi pimpinan Fakultas Agama Islam, pada para dosen, para kiai, para ibu nyai, para mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini keluarga besar Fakultas Agama Islam bisa melaksanakan halal bihalal dan bedah buku yang berjudul Karakter Building Sebuah Tinjauan Berbagai Aspek. Dalam rangkaian acara halal bihalal ini kami wakil dari seluruh keluarga besar, seluruh pejabat kaprodi di lingkungan Fakultas Agama Islam menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kedua kalinya hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bedah buku. Kita di lingkungan Fakultas Agama Islam ini alhamdulillah sampai hari ini sudah berusaha melakukan secara istiqomah kegiatan tulis menulis, kemudian kita terbitkan di penerbit resmi dengan ISBN. Tentunya mudah-mudahan virus semacam ini juga akan menular kepada para mahasiswa. Minimal mau keluar itu juga sudah pernah menulis buku. Yang kedua kalinya nanti ada sosialisasi penulisan jurnal di lingkungan Fakultas Agama Islam. FAI ini memiliki 7 jurnal. Yang pertama Sida ini yang pertama kali untuk semua prodi di Fakultas Agama Islam. Kemudian disusul 6 jurnal yang lain, ini fokus pada prodi masing-masing. Silakan para mahasiswa juga berkontribusi menulis. Syukur-syukur nanti semua skripsi itu juga bisa diterbitkan di dalam artikel. Mungkin bisa dibagikan ya Pak Heki, nanti yang akan menyampaikan nanti Pak Heki selaku koordinator jurnal di lingkungan Fakultas Agama Islam. Yang ketiga ada launching Pusat Studi Komunikasi dan Dakwah. Kita berharap Puskomda ini nanti bisa menjadi corong di Fakultas Agama
Islam. Karena tepat, jurusannya adalah komunikasi dan dakwah. Ini seharusnya sebenarnya khususnya KPI ini tidak hanya di Fakultas Agama Islam, tapi di semua fakultas, di kampus secara umum, karena keilmuannya memang komunikasi. Nah ini komunikasi ini bagaimana kita mengkomunikasikan, sementara dakwah itu kan bagaimana mengajar. Ini sudah kita tetapkan sebelum puasa ya. Ini nanti kita project. Yang kedua adalah pengenalan jurnalisme. Hari ini ada narasumber kita, Mas Asif Agus Hasani. Saya ingin mengambil narasumber memang juga tidak syukur narasumber ya. Beliau ini dulu juga wartawan The Jakarta Post. The Jakarta Post. Orang bahasa Inggris yang levelnya internasional. Beliau juga wartawan Kompas, tapi freelance, dan beberapa koran lainnya. Nah, di tahun ini beliau mendirikan sendiri sebuah PT yang namanya adalah PT Aksara Timur Sejahtera. Beliau fokus di Blitarkom, mengajari Blitarkom ada, termasuk saya dimasukkan juga dalam redaksi. Saya ingin ini nanti bertahap, tidak hanya satu kali ini, khususnya untuk KPI ya. Nanti kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Pak Hariri ada, Pak Ibrahim, depan Pak Hariri. Jadi nanti saya berharap tidak hanya satu kali ini saja, khusus untuk KPI. Kita nanti juga akan merekrut bagian wartawan juga. Wartawan kan punya tanda pengenal juga. Ini mohon nanti, bahkan nanti saya harapkan tidak hanya di sini saja, ada alumni yang nanti juga bergerak di sini, masuk di sini. Ketika ada pelatihan-pelatihan, manfaatnya banyak kalau kita itu wartawan, jejaringnya kan banyak, kenal orang banyak. Dari perkenalan orang banyak inilah nanti kita akan bisa merangkai apapun, merangkai ilmu, secara pribadi juga merangkai bisnis usaha ini. Jadi mohon nanti juga dimanfaatkan dengan baik. Ini saya akan juga terus mengawal ini untuk insya Allah untuk apa ini? Untuk jurnalis. Nah, di sini nanti beliau hanya akan mengenalkan bagaimana pentingnya jurnalisme saat ini melalui medsos, melalui media sosial. Saya kira itu ya dari saya. Saya berterima kasih kepada semua hadirin hadirat yang bersedia hadir dalam undangan ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal hasil. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara selanjutnya, yakni sosialisasi jurnal yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Hendra Pradana MPSI. Kepada beliau Bapak Hengki Pradana dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mohon izin berikan beserta jajarannya Kaprodi seluruh di FAI dan Bapak Ibu dosen, senior dan juga mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya saya mau tanya kepada rekan-rekan yang ada di depan saya, apakah panjenengan sedoyo sudah pernah mendengarkan kalau jurnal psikologi, jurnal di FAI sudah ada? Belum ya? Hadirnya kegiatan hari ini adalah salah satunya sosialisasi mengenalkan jurnal FAI, ya kan? Karena apa, ini adalah suatu bentuk aset yang harus kita jaga dengan bersama, bukan hanya pengurus saja, tapi juga masyarakat FAI yang wajib harus saling menjaga. Ya, salah satunya adalah dosen dan juga para mahasiswa. Dengan cara apa? Maka teman-teman harus belajar bersama dengan Bapak Ibu dosen publikasi jurnal ilmiah. Nah, di sini di FAI itu ada 7 jurnal. Nah, yang paling pertama itu adalah namanya tadi apa? Nggak tahu. Jadi ada 7. Yang pertama adalah Sinda. Ini jurnal paling senior di FAI. Kebetulan ini adalah Pak Rohman yang menghandle jurnal Sinda. Nah, ini kan produk-produk dari KPI ini, teman-teman KPI juga harus mengembangkan bersama, membantu Pak Rohman untuk mendirikan, ya, mendirikan Sinda tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di beberapa jurnal di FAI, yaitu ada jurnal dari ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sudah belum? Nggak ada sinyal, nggak ada. Pakai punya saya itu, yang black and itu passwordnya 1-9. Mungkin teman-teman mau mapping juga nggak apa-apa. Itu pas ta'ala buat umat ya. Sudah. Nah, yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, ini namanya jurnal Al-Iqlil ya. Jurnal dirasa Al-Quran dan Tafsir. Nah, ini yang menghandle Bapak Sanusi ya, Pak Sanusi. Yang IAT mana ini IAT? Monggo teman-teman IAT membantu Pak Sanusi untuk submit jurnal-jurnal teman-teman, tulisan teman-teman dari keluaran kepenulisannya, dari tugas kuliah, observasi, wawancara, itu bisa kalian gunakan untuk menyusun jurnal. Nah, dari jurnal IAT ini, Al-Iqlil ini, ada pun objek kajian yang meliputi ulumul Quran, ilmu tafsir, tafsir interdisipliner, living Quran, linguistik Al-Quran, tafsir Nusantara, manuskrip Al-Quran, dan tafsir Nusantara. Nah, ini teman-teman IAT memang luar biasa ya, yang dikaji terkait Al-Quran semua. Nah, terbitnya jurnal IAT ini di prodi IAT
1 tahun 2 kali, yakni terbit pada Februari dan September. Nah ini tidak hanya mahasiswa yang harusnya diwajibkan dalam konteks menulis jurnal ya, Bapak Ibu dosen juga minimal sumbangsih tulisannya itu 1 kali saja di per semester. Bapak Ibu dosen ini wajib pakai wajib ya, wajib publikasi jurnalnya. Oke, kalau misalkan di FAI ini memang belum sinta, belum sampai sinta proses. Ini juga ada baru beberapa yang terbit ISSN-nya. Nah ini belum sinta. Nah kalau masih belum sinta, makanya ini ikhtiar teman-teman bersama, Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa saling publikasi di situ. Ya kan? Kalau macet, maka tidak sampai sinta gitu. Karena syarat sinta juga harus tertib per 6 bulan sekali itu terjadwal ya kan. Kalau di tafsir hadis ini, di Al-Quran dan tafsir ini 2 kali, Februari dan September, maka harus tertib selama 2 tahun penerbitan. Nah setelah itu baru bisa pendaftaran apa? Ke sinta seperti itu. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Terus untuk skup dari Al-Iqlil sudah ya tadi. Nah, seperti biasa kalau di Al-Iqlil ini menggunakan catatan kaki atau footnote. Teman-teman sudah pernah dengar kan mahasiswa yang footnote dan keynote? Pernah ya? Nah, kalau di IAT ini menggunakan catatan kaki atau footnote. Seperti biasa ada pendahuluan, ya kan? Sampai kesimpulan. Nanti kalau teman-teman IAT mau menulis jurnal, maka langsung saja menghubungi Pak Sanusi selaku koordinatornya. Terus yang kedua ada juga fakta, forum akwal al-syakhsiyah. Fakta ini dari prodi hukum. Siapa koordinator hukum siapa? Oh, langsung Bu Afro ya. Nah ini langsung ke prodinya teman-teman. Ini mahasiswanya mana yang dari hukum? Angkat tangan. Nah ini nanti setelah dengar kata-kata fakta ini ya, teman-teman boleh langsung belajar menulis dengan Bu Afro. Nanti bisa disatuin tugas-tugasnya di jurnal fakta. Nah di fakta ini skupnya adalah ataupun khususnya adalah pernikahan, wakaf, zakat, serta pengembangan dalam bidang ilmu hukum sosial dan politik. Nah di fakta ini terbitnya 1 tahun 2 kali, itu Februari dan Agustus, sama dengan yang jurnal awal tadi. Terus Mekomda, yang ketiga Mekomda. Ini punyanya KPI mana suaranya? Nah, KPI ini. Nah KPI ini, Mekomda ini, Media Komunikasi dan Dakwah, ini terkait modelan strategi dakwah yang bisa skupnya media sosial, dakwah dan komunikasi politik. Nah, jurnal ini terbitnya juga 1 tahun 2 kali. Yang pertama Februari dan Agustus, sama. Ini serentak ini kira-kira. Skupnya nanti bisa dipelajari bersama di webnya. Di situ ada webnya yang dibuka oleh Bu Desi tadi. Terus selanjutnya adalah Saiku Aksara. Saiku Aksara ini pernah dengar ini? Jurnal psikologi ini. Ini oh, yang Mekomda tadi koordinatornya siapa? Bukan. Pak Alvin yang tinggi, ganteng ini Pak Alvin ya, itu nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Alvin. Nah di yang Saiku Aksara ini naskahnya, skupnya ataupun fokusnya itu terkait bidang ilmu psikologi sosial, pendidikan, industri dan organisasi, psikologi klinis, psikologi agama, psikologi perkembangan, dan psikologi konseling. Nah, Saiku Aksara ini terbitnya 1 tahun 2 kali, di awal Januari dan juga di Juli. Terus ada juga di Espas ini, di jurnal kelima.
Ekspas ini punyanya ekonomi dan perbankan. Ini mana yang ekonomi dan perbankan ini? Nah ini, ayo teman-teman dan Bapak Ibu dosen membantu. Ini kebetulan Pak Adi sendiri yang menjadi koordinator. Ini segera di-uploadi dan disubmitkan ini ya jurnal-jurnalnya. Minimal satu kali lah satu semester seperti itu. Nah ini skupnya adalah jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Ini skupnya ekonomi, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, Islam dan ilmu perbankan syariah. Terbitnya di Februari dan juga di Agustus. Sama. Terus yang terakhir ini jurnal yang estetik namanya, Bocil. Jurnal Bocil. Punyanya Piau. Nah ini kebetulan yang menghandle adalah Bu Desi, selain covernya juga. Nah ini teman-teman Piau juga harus ya mengupload atau mensubmit jurnalnya. Ini jurnal Bocil, Journal of Children Education, Development dan Parenting. Nah ini skupnya nilai moral dan agama, perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan seni kreatif, pengasuhan anak, lembaga pengelola, PIAU, dan seterusnya. Ada banyak ini PIAU ternyata. Ini terbitnya sama dengan punyanya Siva Aksara di Januari. Malah ini 3 kali Ren. Ada 3 kali terbitan PIAU. Jadi teman-teman gak usah khawatir antri. Ada bulan Januari, Mei dan September. Ini 3 kali. Banyak sekali ini PIAU. Nah, masing-masing jurnal ini terbitnya pada tanggal 15 perterbitan ya. Misalkan di Januari atau Februari itu per tanggal 15. Maksimal submitnya per tanggal 15. Jadi teman-teman mahasiswa segera berbondong-bondong untuk menerbitkan jurnal publikasinya. Terus bagaimana biayanya? Pasti kan kalau ngomong submit jurnal itu kan membahas terkait pembiayaannya. Nah ini alhamdulillah di FAI itu masih gratis ya, masih gratis terkait penerbitan, masih terbackup oleh dana fakultas. Ini memang luar biasa inisiasinya Pak Dekan ini, masih gratis loh kan. Jadi menurut saya haram bagi teman-teman mahasiswa itu tidak mengupload jurnal-jurnalnya, padahal gratis, rumahnya sendiri. Ini adalah aset yang dimiliki oleh fakultas kita, maka kembangkan dan maksimalkan seperti itu. Jadi ada banyak jurnal-jurnal ini sudah terbitan yang keempat insya Allah di bulan 6 besok ini, bulan 6 dan bulan 7 itu terbitan keempat. Nah tahun depan rencana kita akan mengajukan ke Sinta. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa seperti itu. Untuk closing statement saya nggak usah lama-lama karena ini peran saya secondnya pertama tetap bapaknya ini ya, Bapak Asif. Dan saya membantah PT Aksara ini hampir sama dengan Siva Aksara ini. Closing statement saya adalah jika ingin nama abadi maka menulislah. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan harapannya nanti kita sebagai mahasiswa bisa mempraktikannya di dalam dunia pendidikan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni acara bedah buku, yang dimana buku ini disusun oleh Bapak Dr. Arif Musain Sofwan MPD, Bapak Muhammad Arif SIM, Bapak Dr. Asyarul Mutakin MAG, Bapak Miftahul Rahman MPD, Bapak Ahmad Ibni Amiruddin Ihsani MSOS, Ibu Afwah Golaili MH, Ibu Desi Fanatika MPD, Ibu Hana
Bapak Muhammad Basit Al-Haris ME, dan juga Bapak Ahmad Rifai ME. Untuk mewakili acara bedah buku ini, di mana nanti akan direview secara singkat oleh Bapak Muhammad Arifin SIMH. Dengan hormat kepada beliau, Bapak Muhammad Arifin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala taufiqi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dekan FAI, Ibu Bapak Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan FAI dan teman-teman yang ada di Fakultas Agama Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita langsung saja untuk membedah dan sedikit mereview apa saja yang telah ditulis oleh Bapak Ibu dosen kita sehingga akan mencerahkan dan juga akan menggambarkan bagaimana pola penulisan, bagaimana struktur penulisan, bagaimana cara mengimplementasikan dari beberapa kajian keilmuan yang ada di lingkungan FAI ini. Melalui judul karakter building, sebuah tinjauan berbagai aspek. Izin untuk mereview Bapak Ibu penulis yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi dalam penyusunan karakter building adalah sebuah tinjauan berbagai aspek. Harapannya kita memulai budaya penulisan ini dengan melalui dari Bapak Ibu dosen, sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa mencontoh, ya, bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Bisa dalam konsep secara bersama-sama seperti buku ini. Ya, di sini ada Pak Dr. Arif Muzain Sofan dari Pialo, kemudian saya sendiri, kemudian dari Pak Asyarul Mutakin, Pak Rohman, Pak Fikri Aminuddin, Ibu Afro, Ibu Desi, Ibu Hana, Pak Deni, Pak Basir, dan Pak Rifai. Ini adalah beberapa Bapak Ibu dosen yang ada di Fakultas Agama Islam dari berbagai aspek tinjauannya. Tidak hanya dari satu aspek yang meninjau berkaitan dengan karakter building. Jadi dengan karakter building ini diharapkan dari berbagai aspek itu tadi mampu untuk menjawab isu-isu yang sekarang sedang berkembang, seperti halnya isu yang sangat inklusif berkaitan dengan pola pendidikan secara agama Islam. Itu sebabnya Bapak Ibu dosen ini mulai menyusun, mulai menggambarkan, mulai mengkonsep bagaimana embrio yang nanti akan dijabarkan, bagaimana embrio nanti yang akan dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa melalui berbagai pandangan atau berbagai aspek melalui karakter building ini. Oleh sebab itu, di sini berbagai aspek itu, salah satunya itu ada karakter building melalui aswaja dan keilmuan. Di sini sangat penting sekali karena kita juga motonya itu adalah karakter building. Bagaimana karakter building ini bisa digagas atau bisa dihimpun atau dikembangkan melalui aswaja dan keilmuan ini, supaya isu inklusivitas ini bisa mampu terjawab oleh aswaja dan keilmuan itu dalam dunia pendidikan tentunya. Itu sekilas. Kemudian karakter building melalui dimensi makna syariah, begitu juga dengan aspek syariahnya. Karena yang namanya syariahnya tentu notabene adalah hanya itu saja. Apa yang menjadi kesalahan pasti ada hukumnya. Tetapi tidak hanya seperti itu, dalam konsep pendidikan pun konsep makosid syariah ini juga bisa dikembangkan melalui beberapa aspek. Salah satunya hifdzun nasr,
ya, Idul Maharram, Idul Adha dan sebagainya. Nah, ini pandangan secara umum berkaitan dengan karakter building melalui dimensi maqasid syariah. Baik, itu beberapa contoh yang ada dalam buku karakter building. Semoga dengan adanya awalan seperti ini mampu menggugah hati kita dan mampu kita menyusun dan mulai menulis apa yang menjadi konsentrasi dari teman-teman mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Agama Islam. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan hidayah gitu ya untuk sergap nulis. Kira-kira seperti itu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon kepada semua penulis untuk maju ke depan karena akan dilakukannya sesi dokumentasi bersama. Jadi dimohon kepada Bapak Dr. Agung Zain Sofwan MPD, Bapak Muhammad Arifin SIMH, Bapak Dr. Ashraf Mutakin MAG, Bapak Muhammad Rahman MPD, Bapak Ahmad Fikri Amiruddin Isahani MSOS, Ibu Abdul Wali MH, Ibu Desi Pamtika MPD, Ibu Hana Aulia MH, Bapak Edi Rahmatudi Asari SAPMD, Bapak Muhammad Yasin Al-Hamis ME, dan juga Bapak Ahmad Rifai ME. Dan juga dimohon kepada seluruh dosen untuk maju ke depan untuk sesi dokumentasi bersama. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dosen untuk maju ke depan demi dilaksanakannya sesi dokumentasi bersama. Jempolnya Pak. Jempolnya itu 1, 2, 3. Bebas. Untuk nonton podcast ini, emang tahu podcast Ungu TV biasanya ya uji no itu loh urungnya ya HP mau kira kayak gini ekspektasi
apik loh hasilnya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni launching Poskomda, yang dimana acara ini terdiri dari adanya penjelasan juga penyampaian Poskomda dan timnya, beserta